Melihat kekacauan itu abadi, dia sepertinya tidak terlalu tertarik, pikir Xiao Yan dalam hatinya dan menambahkan kalimat lain. Apakah kamu tahu di mana ini? Kekacauan abadi mengerang sesaat, dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sepertinya tidak relevan. Ini adalah gua darah untuk membunuh. Semua orang tahu itu. Xiao Yan tidak tahu persis. Menatap kekacauan itu. Aku tidak tahu apa yang ditanyakan saudara yang kacau itu. Sekarang kamu tahu itu membunuh gua darah. Kamu harus tahu bahwa kamu bangga dengan kekuatanmu di sini. Nada abadi Chaos tiba-tiba menjadi dingin. Bukan tidak mungkin bagiku untuk bergabung denganmu. Tapi apa untukmu? Apakah karena iklim yang tidak menentu di belakangmu? Jiuxuan Golden Thunder Dragon? Atau apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu di alun-alun di luar fantasi? Petik 2. Senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut bibir abadi Chaos berubah menjadi ejekan. Menjadi kacau dan abadi sedikit merusak identitasnya. Long Ye terkejut di dalam hatinya. Dan telapak tangannya yang bersih tergenggam erat. Tetapi Xiao Yan tidak terkejut. Tahukah Anda? Chaos adalah pemilik darah raja keluarga Warcraft. Itu milik spesies teratas dengan capung. Dan bisa disebut jenius tiada taraf. Kekuatannya jauh melampaui capung. Anda dapat melihat tubuh naga dan Xiao Yan. Tidak mengherankan jika kekuatan tersembunyi di alun-alun di luar fantasi. Namun, kata-kata agresif Chaos Immortal masih membuat Xiao Yan tidak senang untuk sementara waktu. Jika kekuatan Xiao Yan tidak sebaik kekacauan, maka kekuatan Xiao Yan tidak kalah dengan kekacauan. Keabadian kekacauan agak sulit di telinga Xiao Yan. Wajah Yan memudar. Dan dia perlahan berkata, "Dengarkan Brother Chaos. Apakah itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk mengundang Anda untuk bergabung hanya dengan kekuatan yang menyaingi Anda?" Bagus. Rendah diri dan rendah diri Xiao Yan membuat Chaos abadi sedikit lebih tertarik. Kekacauan abadi memandang Xiao Yan dengan ringan. Dan ingin melihat apakah Xiao Yan mundur atau melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi kata-kata Xiao Yan selanjutnya membuat Chaos abadi tiba-tiba dan merasa sangat terkejut. Karena itu, tolong beritahu saya. Meskipun Cao Cao tahu bahwa kekuatan Xiao Yan mungkin kuat, menurutnya kekuatan Xiao Yan tidak akan cukup kuat untuk berdiri bersamanya. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang seorang jenius tak tertandingi bernama Xiao Yan di benua. Kekacauan mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menarik. Sangat menarik. Kamu adalah orang pertama di dunia fantasi yang berani menantangku secara aktif. Kekacauan berdiri. Jari-jarinya bahkan terhubung ke ketiga Xiao Yan. Oke. Biarkan aku melihat apa yang kalian mampu lakukan. Petik 2. Tidak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Aku menghormatimu. Dan tolong hormati aku. Kita memiliki 1 lawan 1. Apa? Kekacauan mengubah wajahnya dan menatap Xiao Yan seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sampai dia melihat penampilan Xiao Yan setegas biasanya, dia yakin Xiao Yan tidak bercanda. Itu hampir sombong. Kekacauan abadi dan marah pada Xiao Yan. Saya pikir Anda adalah pria terhormat dan malu dan berani. Saya sedikit mengagumi Anda. Tetapi saya tidak berharap Anda menyingkirkannya. Kematian duniawi adalah wajah. Tetapi munafik. Petik 2. Orang-orang sepertimu tidak layak atas kekacauan dan tanganku yang abadi. Kekacauan abadi menunjuk ke kejauhan. Beri aku sementara aku belum berubah pikiran. Seberapa jauh dan seberapa jauh? Kalau tidak, inilah tempat pemakaman kalian bertiga. Mengabaikan ancaman keabadian kekacauan.
Xiaoyan memandangi keabadian yang kacau dalam kemarahan. Dan sedikit kemarahan melewati mata gelapnya. Saya pikir kekacauan adalah lawan yang mengagumkan. Tapi sekarang saya tahu itu hanyalah self-narsisis yang benar. Kamu bertanya pada dirimu sendiri. Mengapa kekacauan abadi begitu diejek? Nafas yang kuat tiba-tiba meletus darinya. Membangkitkan pasir yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Dan kemudian jatuh satu demi satu. Seperti hujan pasir di langit. Sangat kuat. Di bawah tekanan kekacauan dan keabadian yang tak terukur. Red bersih bebas debu mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Dan Longyan juga mundur 3 langkah. Tapi Xiaoyan tidak menanggapi. Nafas kekacauan itu seperti ombak yang bertemu dengan andalan ombak. Oh, kekacauan yang tak terduga. Terkejut. Memandang Xiaoyan dengan tidak percaya. Dan amarahnya sedikit berkurang. Dan dia berkata, benar saja. Ada 2 kuas. Pantas saja berani menantangku. Oke. Aku akan memberimu kesempatan ini. Semoga kamu jangan kecewakan aku. Apakah ini benar? Melihat bahwa kekacauan dan kemarahan telah menyatu, Xiaoyan menjadi tenang. Tentu saja, tidak ada orang di lingkaran ini. Dengan kesombongan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada kacau. Dia menunjuk ke kerumunan yang bertarung di tanah kosong. Terlebih lagi, menurutmu apakah tikus-tikus itu berani mendekat ke sini? Brother Chaos sangat sombong sehingga rata-rata kaisar tidak akan berani meremehkan keunggulan Brother Chaos. Xiaoyan sedikit mengangguk, tetapi kata-katanya berubah. Namun, mungkin tidak perlu mengatakan bahwa tidak ada orang di sini. Bisakah yang bersembunyi di balik pohon besar itu muncul ke atas? Di mata abadi yang kacau, mata tajam Xiaoyan jatuh ke pohon besar di kejauhan bersama dengan kata-kata dingin. Alasan mengapa seseorang sekarang ditemukan di balik pohon besar adalah karena ketika Xiaoyan pertama kali datang ke sini, untuk menunjukkan rasa hormatnya pada kekacauan dan keabadian, dia untuk sementara menyatukan kekuatan jiwa. Xiaoyan, yang selalu berhati-hati, melepaskan kekuatan jiwa untuk menjelajah, hanya untuk menemukan seseorang bersembunyi di dekatnya. Dengan tepuk tangan Xiaoyan, seseorang muncul dari balik pohon besar. Alih-alih melarikan diri, dia melangkah menuju Xiaoyan dan Chaos Immortal. Dan mengangguk sambil tersenyum ke Chaos Immortal. Mata beberapa orang menyipit pada saat yang sama. Dan mereka memandang dengan tidak percaya pada pengintip compang camping ini dengan wajah berdebu dan suasana yang agak berantakan. Naga marah. Apakah ini masih naga kemarahan jenius yang tak tertandingi yang terlihat di alun-alun? Bagaimana tampilannya menjadi seperti ini? Jing Wuchen dan Longyan saling memandang dengan kaget. Xiaoyan bingung. Kelahiran memang adalah naga pemarah jenius yang tak tertandingi dari suku iblis. Apakah itu sisik tebal di dahi yang lebih lebar dari orang biasa? Atau sepasang mata merah darah yang memancarkan kesaksian yang kejam? Orang ini tidak diragukan lagi adalah naga yang marah. Angry Dragon, apa yang kamu sembunyikan di balik pohon besar? Bagaimana dengan pengawalmu? Chaos mengerutkan kening, dan meminta beberapa langkah untuk keluar dari naga yang marah yang mendekatinya. Kebetulan lewat, dan aku hanya meliriknya. Jangan menyebutkan hal-hal yang berantakan itu dulu. Nulong menjawab dengan sedikit malu. Lalu melirik wajah Jing Duchen dan Longyan, dan jatuh pada Xiaoyan. Nak, mengapa kamu menemukanku bersembunyi di sana? Anak laki-laki. Xiaoyan terkejut, dan segera memahami bahwa naga yang marah ini seharusnya tidak mendengar tentang keluarganya yang dilaporkan sendiri baru-baru ini. Jika tidak, kembalinya gadis iblis ke peristiwa sensasional dari seluruh klausa iblis ini. Tidak mungkin bagi naga yang marah mendengar namanya sendiri. Saya seorang apoteker. Melihat kekacauan yang abadi, dia melontarkan pandangan bertanya. Kata Xiaoyan dengan singkat. Begitulah, Anger Dragon dan Chaos adalah makhluk abadi pada saat yang bersamaan. Naga yang marah itu mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke kekacauan. Dan kilatan kegembiraan melintas di matanya. Naga yang marah telah lama mendengar nama kekacauan dan keabadian. Aku sudah lama ingin membicarakannya denganmu. Ini jarang terjadi temui kali ini. Itu harus dimainkan. Petik 2. Nama naga yang marah itu seperti petir. Dan kekacauan telah dikagumi sejak lama.
Tapi sayang sekali aku sudah memiliki perjanjian perang dengan yang satu ini. Ketika saya mendengar kata-kata naga yang marah untuk pertama kalinya, kekacauan terus berlanjut. Tetapi Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya. Haha, aku baru saja mendengarnya. Nulong tertawa terbahak-bahak. Melihat mata Xiaoyan mengungkapkan penghargaannya yang tidak malu-malu. Bocah ini ingin menantangmu. Memiliki keberanian. Cukup banyak. Dan baru saja dia bertabrakan denganmu. Ini sebenarnya sebanding. Dan itu membuatku semakin menarik. Kamu teman-teman bertarung dulu. Aku akan lihat selanjutnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Arti dari naga yang marah itu jelas. Dia menghargai keberanian dan keberanian Xiaoyan untuk menantang kekacauan. Dan mengakui bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan. Tetapi itu hanya keberanian. Setelah pertempuran yang sebenarnya selesai, paling banyak hanya beberapa putaran. Yan sama sekali bukan musuh kekacauan. Kekacauan itu abadi dan saya pikir tidak perlu banyak waktu untuk mengalahkan Xiaoyan. Mungkin itu akan selesai dalam 1 atau 2 putaran, dan tersenyum ringan. Tapi alis pedang Xiaoyan terangkat tinggi. Dia tidak marah karena diremehkan oleh naga yang marah, tetapi khawatir. Meskipun kekacauan yang tidak dapat dihancurkan tentu saja luar biasa, Xiaoyan yakin bahwa dia tidak akan kalah dari kekacauan. Namun, pertahanan abadi yang kacau itu tidak normal. Xiaoyan ingin menang. Dan dia tidak akan pernah santai. Konsumsinya pasti tidak sedikit. Niat sebenarnya dari naga yang marah itu tidak diketahui. Apa yang akan terjadi jika naga yang marah itu tiba-tiba menembak? Meski saya tidak takut. Bagaimana dengan naga dan debu? Terlebih lagi, waspadalah terhadap bayangan jiwa yang tidak tahu kapan mereka akan tiba-tiba muncul. Gunakan keamanan mereka bertiga untuk bertaruh bahwa naga pemarah yang tidak kamu mengerti adalah seorang pria sejati. Apa leluconnya, memikirkan hal ini? Xiaoyan berkata dengan dingin. Itu tidak benar. Aku akan mengujinya dengan Brother Chaos. Apapun hasil dari pertempuran ini, konsumsinya tidak dapat dihindari. Xiaoyan tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi artinya sudah jelas. Anak ini sangat percaya diri. Dan apa yang dia katakan sebenarnya bisa melawanku untuk sementara waktu. Kekacauan tidak menghancurkan hatinya. Tetapi dia tidak membuka mulutnya. Dan menatap naga yang marah itu dengan ringan. Naga yang marah itu tampaknya tidak mengharapkan Xiaoyan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan menyadarinya setelah pingsan sesaat. Dia segera melompat ke guntur yang menggelegar. Dan menunjuk ke arah Xiaoyan dengan raungan. Apa maksudmu, nak? Tidak tahu, percaya atau tidak aku menamparmu? Petik 2. Naga yang marah itu sangat marah sehingga dia menghilang perasaan Xiaoyan. Mata merah darahnya disemprot dengan cahaya keras. Ketika Longyan mendengar kata-kata itu, dia sangat marah. Tetapi ketika dia memikirkan antusiasme Xiaoyan, mereka menekan amarah di dalam hatinya dan tetap diam dengan kamar yang bersih. Menatap naga yang marah itu dengan dingin. Xiaoyan tampaknya telah mengantisipasi reaksi seperti itu dari naga yang marah itu. Dia mencibir dan mengulurkan tangan dan memberi isyarat tolong. Saya mendengar bahwa kekuatan tempur naga yang marah itu terkenal di dunia. Dan saya selalu ingin melihat dan melihat sendiri. Terserah Anda untuk melawan Brother Chaos terlebih dahulu. Bagaimana kalau dia? Petik 2. Ini baik. Mengambil mundur ke depan. Fury Dragon membuat pilihannya sendiri. Jingdas dan Longling berteriak luar biasa di dalam hati mereka. Kekacauan melintas di mata keabadian. Mau tidak mau melihat lebih banyak mata Xiaoyan. Kekaguman di hatinya. Pikiran putra ini luar biasa. Jika kekuatannya bagus, itu layak untuk dilintasi. Berjuang saja. Di depan beberapa anggota yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin naga yang marah melemahkan reputasinya? Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain telah merangsangnya. Naga yang marah membuka mulutnya untuk berjanji. Tetapi begitu dia mengeluarkan 2 kata, dia menghentikan kata terakhir. Perang. Matanya tampak ragu-ragu. Dan dia sepertinya meludah untuk waktu yang lama. Wajahnya memerah. Ucapkan kata terakhir. Perang. Melihat keragu-raguan naga yang marah. Kekacauan itu masih diragukan. Naga yang marah. Bahkan kamu khawatir bahwa pernyataan ini bukannya tidak masuk akal.
Pepatah bahwa kekacauan itu abadi tidak diragukan lagi meragukan apakah naga akan memanfaatkan bahaya. Naga yang marah meledak dalam kemarahan, menatap kekacauan dan berteriak. Kekacauan belum padam. Kamu dan aku sama-sama dikenal sebagai jenius yang tiada taranya. Tidak bisakah kamu berpikir bahwa aku akan menghancurkan reputasiku untuk melakukan penjahat dalam bahaya? Dan memalukan, kekacauan menghela nafas tanpa ekspresi dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda memiliki ide tersembunyi atau ide lain. Tetapi Anda dan saya belum pernah bertemu sebelumnya. Apalagi mengerti. Dalam pertumpahan darah ini, siapa yang berani mempercayai satu familiar? Karena saya setuju untuk tantangan ini. Saya harap dia bisa bertarung dengan ketenangan pikiran dan meyakinkan dia untuk mengalahkannya atau yang lain. Bahkan jika saya menang, saya tidak akan terkalahkan. Petik 2. Kata-kata kekacauan sepertinya bersifat eufemistik, tetapi artinya sudah jelas, yaitu jangan biarkan naga yang marah itu menonton. Tapi Raging Dragon adalah idiot seni bela diri, dan itu akan membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya jika dia ingin menghindari kekacauan dan tidak menghancurkan kejeniusan yang tak tertandingi. Ada urat biru di wajahnya, dengan amarah yang tak tertahankan menyembur di matanya, dan menatap Xiao Yan yang menjadi penyebab semua ini, tidak sabar untuk membunuh dagingnya. Jika dia melakukan ini dengan marah, maka orang ini terlalu tidak sabar dan sembrono. Mengabaikan tatapan marah dari naga yang marah, Xiao Yan dengan malas tersenyum tanpa membahayakan, membuat paru-paru naga yang marah itu hampir meledak. Namun, naga yang marah itu tidak mau melepaskan kesempatan untuk menyaksikan kekacauan dan pertempuran tanpa akhir. Dia berusaha keras untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, perlahan-lahan menghembuskan sesak napas di dadanya, dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Katakan, bagaimana kamu bisa merasa lega? Aku mengendalikan emosiku begitu cepat di bawah tirani. Naga pemarah ini tidak mudah. Xiao Yan memuji di dalam hatinya dan perlahan berkata, sepertinya kamu tidak harus bertanya padaku. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa biarkan kami mempercayaimu? Benar-benar memintaku kembali? Nulong menghela nafas, setengah saat sebelum menghela nafas, dan berkata kepada Xiao Yan, Nak, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang bahkan tidak berani muncul di depan Lao Su? Kamu baik, tidak hanya tanpa rasa takut, tetapi sebaliknya jangan lepaskan. Kamu bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Kulit naga yang marah itu sangat rumit, dan dia akhirnya membuat kelonggaran setelah berjuang beberapa kali. Oke, ambil saja nyalimu dan anggap itu sebagai keabadian yang kacau. Aku selalu bersumpah demi reputasi gadis iblis, kan? Sial. Bersumpah pada Lao Su atas nama wanita Lao Su? Sekilas melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tangis dan tawa. Tapi segera hatinya meledak dalam kegembiraan. Saya tidak pernah berpikir bahwa King Lin Huimon akan segera memiliki prestise setinggi itu. Bahkan kejeniusan tak tertandingi dari suku Yao bersedia untuk disembah. Xiao Yan sangat senang untuk King Lin. Namun, senang menjadi bahagia. Xiao Yan merasa 10.000 tidak mau. Jika pria ini adalah penjahat yang tidak menepati janjinya, bukankah dia akan mengambil sumpah beracun ini untuk membawa wanita Lao Su ke dalam air juga? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Murid bersih bebas debu berkontraksi dengan tajam dan menghirup udara. Tepat setelah suara bersih dan bersih jatuh, tubuh besar Yalong Beast telah menukik dengan bantuan satu langkah. Dan hembusan angin pingsan membuat mereka bertiga mati lemas. Dan pada saat kritis ketika pertempuran akan segera dimulai, jiwa Xiao Yan yang telah menyebar merasakan hembusan nafas yang membuat Xiao Yan merasa kaget. Nafas ini berasal dari gua yang tak terduga di ujung ngarai. Begitu kuat sehingga Xiao Yan sedikit ketakutan. Untungnya, meski nafas ini sangat kuat, namun sangat stabil. Nampaknya pemilik dan pengirim nafas ini sedang tidur. Namun, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dan dia buru-buru berteriak kepada keduanya. Situasinya telah berubah. Dan pertempuran ini harus diputuskan dengan cepat. Ya. Menghadapi dua Yalong dan Yafeng Bes yang kuat yang belum mengetahui peluang untuk menang, mereka masih harus menang dengan cepat. Ini memang banyak tekanan untuk Long Yan dan Jingdas. Namun,
Kepercayaan mutlak pada Xiao Yan membuat mereka tidak banyak ditanya. Keduanya langsung mengubah semangat juang mereka menjadi ekstrim. Dengan bau busuk di udara, binatang Yalong telah mendekat, dan tubuh besar itu membuat bayangan besar di bawah kaki ketiga pria itu. Saya datang sebagai naga pertahanan terkuat dalam tim. Dia melangkah maju tanpa ragu. Dia menuangkan kakinya, menikam pistol petir di tangannya, dan berlari ke serangkaian Mars dengan skala binatang Yalong. Binatang Yalong diambil oleh tombak naga dan berbalik. Naga-naga juga tidak nyaman. Dia berada dalam kehampaan dan tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Binatang Yalong menggulung sebuah lingkaran di udara, meninggalkan tanda putih sepanjang setengah inci di sisik tempat ia tertusuk oleh tombak naga. Meskipun tidak terluka, bagaimanapun juga itu membuat frustrasi. Frustrasi di bawah pistol semut kriket bintang 4 kecil. Itu tidak bisa membantu dengan keras. Menderu dan bergegas lagi. Binatang Yafeng juga berubah menjadi Naruto, membentuk sejumput pada ketiganya dari sayap kanan binatang Yalong. Kerjasama kedua binatang itu bergema. Sekilas, itu adalah kerjasama jangka panjang dan pemahaman diam-diam, yang lebih sulit dari yang dibayangkan ketiganya. Kedua binatang itu sekarang marah, dan serangan mereka jauh dari serangan acak tadi. Pertempuran arogan meletus seperti gunung berapi dan meledak menjadi serangkaian ledakan suara. Murid Xiao Yan menyusut, tetapi dia tidak dalam bahaya, dan bibirnya yang terkatup keluar dengan instruksi yang teratur. Naga diubah menjadi tubuh, yang terutama bertanggung jawab untuk mencegat binatang Yalong. Dan pada saat yang sama mencoba memisahkan binatang Yalong dari binatang Yafeng untuk mencegah mereka bergandengan tangan. Bersih dan bersih. Pisau terbangmu tidak bisa menembus kulit tebal binatang Yalong. Tapi kemenangannya aneh dan bisa digunakan untuk mengganggu musuh. Kamu bertanggung jawab untuk menahan binatang Yafeng. Xiao Yi, pertahanan Yafeng Beast tidak boleh terlalu kuat. Kamu bisa berbaring di atas debu Jingdu. Salah satunya adalah mencegah debu bersih saat terjadi krisis. Dan yang kedua adalah membantuku membangun kembali monster Yafeng. Petik 2. Ini baik. Segera setelah tubuh Longyan bergetar, naga guntur Jiu Xuanjin yang besar muncul di depan dua binatang buas yang bergegas maju. Ketika tubuh emas dibuka, itu tidak kurang dari binatang Yalong. Dan bahkan lebih baik dari itu. Seluruh tubuh Longyan dikelilingi oleh guntur dan kilat. Dan cakarnya yang terbuka berkedip di bawah sinar matahari dengan cahaya yang menakutkan. Mata bundar seukuran meja bundar itu memandangi semua yang ada di depannya dengan acuh tak acuh. Meskipun tidak ada sayap naga sejati di daratan benua, ini hanya berbeda pada spesies luar angkasa yang berbeda. 99 naga guntur emas yang lahir dari guntur langit dan bumi adalah naga sejati. Dan itu masih naga sejati. Di antara para pemimpin tertinggi, serangan kedua binatang itu tiba-tiba terhenti, dan paksaan pada mata Jiu Xuanjin Leilong membuat kedua binatang itu panik. Yafeng Beast lebih baik, dan segera beradaptasi dengannya. Tetapi karena darah naga mengalir di tubuhnya, Yalong Beast memiliki rasa rendah diri dan ketakutan alami ketika menghadapi naga sejati. Bahkan jika kekuatan binatang naga itu tidak sebaik seperti itu, jenis ketakutan dari tulang masih membuat Yalong Beast mundur beberapa langkah. Haha, peniru bertemu dengan yang asli. Xiao Yan meneriakkan kata yang membuat Jing Wuchen dan Longyan sama-sama tidak bisa dijelaskan. Dan kemudian menunjuk ke Yalong Beast yang mencurigakan dan berteriak pada Longyan. Binatang Yalong ini sangat menakutkan bagimu. Kamu akan meningkatkan paksaanmu menjadi yang terkuat. Ayo selesaikan binatang Yafeng duluan. Menurut kata-kata itu, Long Mao mengaktifkan kekuatan darah di tubuhnya, dan berteriak pada binatang Yalong yang menyusut. Binatang Yalong itu menamparkan dengan lembut keempat kakinya. Tubuhnya berputar dengan erat, menatap naga itu kriket dengan kewaspadaan. Namun, jika tidak ada kekuatan dan paksaan yang sesuai, itu hanya dapat ditekan untuk sementara waktu. Longyan mengetahui hal ini. Dia memanfaatkan hati dan kehancuran naga, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Ketika kepala naga diangkat, dia menggigit ke arah naga, dan pada saat yang sama, ekor naga mengibas, dan dia ingin mendekati naga Yafeng Beast. Ekor naga itu patah,
dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ya Feng Bis akan menghindar, dan pedang terbang berdebu yang bersih ada di sini. 7 pisau terbang terbagi menjadi 2 mata, leher, sayap, dan kaki. Sudutnya rumit. Pilih titik lemah Ya Feng Bis dan manfaatkan pedang terbang yang tidak terduga. Ya Feng Bis bagus dalam kecepatan dan api, dan pertahanannya tidak kuat. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mundur dan mundur. Sambil menghindari ekor naga, dia mengeluarkan 7 pisau terbang. Pada saat ini, binatang naga dan binatang naga terjerat bersama. Dan dengan mengambil keuntungan dari retret sementara dari binatang naga, tubuh naga diangkang di antara kedua binatang itu, berhasil memisahkan kedua binatang itu. Hanya beberapa putaran perang yang telah dimulai, dan pihak kami telah kehilangan semua peluangnya dan ditekan oleh 3 semut yang tidak berada di atas 4 bintang. Martabat binatang Ya Feng sangat terprovokasi. Ada lusinan Ya Feng Bis muncul di tempat kejadian, menghindari pisau terbang terus-menerus yang bersih dan bebas debu, dan terlempar ke arah Yaron Bis yang tidak bisa melepaskannya. Binatang Yalong yang bertarung dengan binatang naga, setelah beberapa tabrakan, menemukan bahwa binatang naga itu sulit untuk melukai dirinya sendiri, dan ketakutan batinnya berangsur-angsur berkurang. Naik, temui Ya Feng Bis. Kemana harus lari? Long Yan menuruti kata-kata Xiao Yan. Terlepas dari binatang Ya Feng di belakangnya, tubuh naga besar itu tiba-tiba berbalik, menggulingkan binatang Yalong berkali-kali, dan memotong harapan kedua binatang itu bertabrakan. Tindakan Long Yan semakin membuat marah Ya Feng Bis, dan puluhan Ya Feng Bis memiliki paruh seperti hantu seperti pedang, dan buru-buru mematuk punggung naga. Sayap langit, bersih dan bebas debu, sama sekali tidak bisa menentukan target. Xiao Yi juga menggaruk kepalanya, memegang lotus api di tangannya dan meluruskan rambutnya. Hah, bermain di bawah kekuatan jiwaku yang setengah hati? Xiao Yan mendengus dan melemparkan dirinya sendiri. Dia sudah muncul di belakang naga. Penguasa api langit kuno muncul dari udara tipis, dan dia menabrak bayangan dengan kekuatan api langit. Klik, retakan tulang terdengar. Puluhan bulu jatuh dari udara. Bayangan langit menghilang dengan cepat, dan sayap kiri binatang Phoenix Asia ditutupi dengan noda darah. Itu tampak Sok, dengan Xiao Yan. Matanya mengungkapkan warna luar biasa yang sama seperti Yalong Bis pertama kali melihat Jiu Xuan Jin Thunder Dragon. Itu bukan karena Xiao Yan dapat melihat melalui tubuh aslinya, juga bukan karena kekuatan Xiao Yan begitu kuat sehingga dia dapat melukainya. Tetapi nyala api yang dinyalakan Xiao Yan membuat binatang Phoenix sangat menakutkan. Binatang Ya Feng memiliki darah Phoenix, yang secara alami juga merupakan Warcraft yang mengendalikan api. Tetapi darah Phoenix dari binatang Ya Feng tidak murni, dan tentu saja kekuatan nyala api sangat berkurang. Nyala api tubuh Xiao Yan adalah nyala api paling murni antara langit dan bumi. Itu memiliki pengekangan yang besar pada api Ya Feng Bis yang tidak murni, sehingga Phoenix Asia yang tertangkap basah mengalami trauma. Api langit Xiao Yan dapat menahan api tidak murni dari binatang Ya Feng, dan kekuatan naga yang sebenarnya dapat menekan binatang Yalong dari subspesies. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan ketiganya sangat bagus. Melihat semua ini, Xiao Yan langsung bersukacita. Kamu Yan Hua 3 kaki. Api kuno Xiao Yan secara miring menunjuk ke arah penguasa kuno. Api langit menyebar dengan cepat, dan lautan api yang membara membungkus binatang Phoenix yang masih sok. Meskipun situasi bebas debu bersih tidak diketahui juga bahwa waktunya jarang. Lusinan pisau terbang membawa cahaya putih pada saat yang sama dan menembak ke belakang Ya Feng Bis, yang menghalangi mundurnya Ya Feng Bis. Akhirnya target bisa dikunci. Xiao Yimei tersenyum, dan berteriak, ya, dan kehilangan teratai api di tangannya. Oh! Tweet panik dibuat, dan kengerian di mata dan mata Ya Feng Bis menjadi lebih kuat. Meskipun telah lama diketahui bahwa bayi kecil di atas kepala Jingshen adalah penjelmaan roh api, tetapi bayi sekecil itu hanyalah tunas kecerdasan. Seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkannya? Namun, pada pandangan pertama, teratai yang ditembakkan dari langit datang dan merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Ya Feng Bis tahu bahwa dia terlalu ceroboh dan membuat kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan.
Seorang master cukup terganggu untuk mengubah situasi pertempuran. Dan binatang Yafeng yang kehilangan kekuatan api tidak ingin menghadapi api langit Xiaoyan, yang cukup untuk mengancamnya, dan tidak ingin menyentuh satu demi satu Xiaoyi. Teratai api, lalu menghindar dengan kecepatan kilat. Binatang Yafeng membanting sayapnya dan menembak ratusan kali berturut-turut, menghindari pisau terbang bebas debu seperti kilat, dan bergegas keluar dari celah teratai api dengan berbahaya. Untuk menyeberangi lautan api di bawah kain Xiaoyan. Jika kamu tidak melukai sayapmu barusan, aku khawatir kamu tergelincir. Sayangnya, tidak banyak asumsi di dunia ini. Xiaoyan meluncurkan Changqianghan, dan jiwa yang sangat kuat jatuh pada Yafeng Beast terlebih dahulu. Binatang Yafeng memiliki bagian dari darah Phoenix, sehingga pertahanan jiwa tidak lemah. Namun, tubuh masih stagnan saat bertemu dengan Changqianghan, yang tidak mengetahui pangkat tapi setidaknya pangkat semu. Luck ini cukup untuk Xiaoyan dan lainnya. 1000 kaki tanpa bayangan. Api langit bergoyang dari penguasa kuno. Dan kekuatan api langit mengembun dengan panik melahap panasnya lautan api. 3 kaki Yan Yanhua. Kekuatan meningkat secara maksimal. Jatuhkan. Xiaoyi tampaknya sangat tidak puas dengan teratai api yang baru saja jatuh. Dengan tangan kecil yang gemuk, teratai api di langit menggambar busur misterius di udara. Berbalik dan bergegas ke Yafeng Beast. Bersih dan tidak mau ketinggalan. 2 pisau terbang keluar untuk menghadapi mata Yafeng Beast. Meskipun itu jauh lebih tidak spektakuler daripada puluhan Qifei sebelumnya. Tetapi pukulan ini hampir menghabiskan semua balas dendamnya. Anak itu menjadi pucat, melihat binatang Yafeng dalam bahaya. Binatang Yalong yang bertarung dengan naga menjadi marah. Dan tidak bisa lagi mengurus paksaan naga yang sebenarnya. Tubuh kokoh berjuang mati-matian, debu bertebaran, dan 4 cakar raksasa yang bisa meretakkan gunung dan memecahkan batu juga membanting suara memekakkan telinga di tubuh-tubuh naga. Tapi siapa Long Yan? Burung hantu naga adalah naga guntur emas 9 guntur. Meskipun serangan itu tidak dapat mengancam Warcraft bintang 6, tetapi pertahanan tubuh dapat sebanding dengan Warcraft bintang 6 pertengahan. Dapatkah itu menjadi monster bintang naga awal yang dapat terluka? Tubuh naga yang terjerat dengan binatang Yalong lebih seperti penjepit besi. Bagaimana Ren Yalong Beast marah? Bagaimana Ren Yalong Beast menamparkan? Dan bagaimana Ren Yalong Beast berjuang? Dia hanya memeluk Yalong Beast. Yalong Beast hanya bisa menyaksikan semua serangan jatuh pada Yafeng Beast. Dalam suara keras, klik, dari tulang yang patah terus berdering. Dan binatang Yafeng terbang keluar. Dan darah keluar dari paruhnya secara tak terkendali. Saya tidak tahu bahwa itu menyemburkan api. Dengan satu pukulan, Xiaoyan bergegas maju tanpa memberi Yafeng Beast kesempatan untuk terengah-engah. Binatang Yafeng yang malang tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Dia terkejut, dan bahkan tidak dapat menahan kerusakan berat. Tubuhnya dihancurkan dengan dalam ke dinding gunung ngarai oleh penguasa yang berat. Dan tulang-tulang dari seluruh dada kendur. Itu juga merupakan pembunuh untuk berurusan dengan Yanlong. Ini memiliki efek yang lebih jelas pada Yafeng Beast yang lemah, yang tidak membutuhkan teratai api Xiaoyi untuk melengkapi serangannya. Yafeng Beast telah mati. Kedua binatang itu sudah lama bersama, dan perasaan mereka dalam. Kehidupan binatang Yafeng sedang sekarat, dan binatang Yalong yang berjuang untuk melarikan diri dari kemandulan tidak dapat ditolak. Matanya penuh kebencian dan kemarahan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang aneh. Hati-hati, pengingat yang bersih dan bebas debu baru saja jatuh. Dan binatang Yalong dengan mengorbankan nyawa yang terbakar telah meroket. Melepaskan diri dari rasa kantuk jangkrik naga. Tubuh melompat, dan mengabaikan jangkrik naga yang dikejar sama sekali. Menuju Xiaoyan Piao pergi bersama. Kebencian yang mengerikan terhadap Xiaoyan membuat mata Yalong Beast kosong. Dan angin berangin segera terbang ke Xiaoyan. Gigi tajam di mulut terbuka dengan cahaya tajam. Di bawah tudung Xiaoyan. 2 lawan 1. Aku masih punya sesuatu untuk ditakuti. Sekarang terserah kamu. Xiaoyan mengangkat langit ke penguasa kuno. Dan, 1000 kaki tanpa bayangan, menyapa binatang Yalong tanpa rasa takut. Dengan suara keras, Xiaoyan dan Yalong Beast masing-masing mundur beberapa langkah.
Kekuatan fisik kedua belah pihak sebanding. Sehat. Xiao Yan tidak mundur selama tepuk tangan. Ribuan kaki tanpa bayangan, membawa api besar dan meledak dengan serangan seperti badai. Binatang Yalong tidak bergeming. Tubuh besar itu berlari langsung ke Xiao Yan, bersumpah untuk membiarkan Xiao Yan membayar harganya. Sayangnya, saat ini, Long Ling sudah tiba, dan teratai api Xiao Yi juga sudah mendekat. Pukulan ini ditakdirkan untuk dirugikan. Hei, hei, binatang Yalong yang tertegun oleh kebencian tidak berkedip, dan meningkatkan jangkauan pembakaran kehidupan. Lampu merah di tubuhnya lebih makmur aus, dan Xiao Yan harus terguncang oleh keinginan ofensifnya. Orang bodoh berkelahi dengan orang gila. Kemarahan di wajah Xiao Yan langsung berubah menjadi cibiran. Menghindari beban berat dan tiba-tiba tenggelam. Mengejutkan kepala naga yang melintas di atas kepalanya. Api langit membengkak penguasa kuno, dan terbelah menjadi rahang binatang Yalong. Hampir pada saat yang sama Xiao Yan berhasil. Ekor naga dan teratai api Xiao Yi juga jatuh pada binatang Yalong. Tiga kekuatan yang sangat kuat meletus pada saat yang sama. Seperti semburan vulkanik yang membanjiri binatang Yalong. Binatang Yalong menjerit dalam tubuh yang berguling. Tubuhnya ditutupi dengan luka silang, dan gelap seperti kokas, yang ditinggalkan oleh Xiao Yi dan Xiao Yan. Jejak di bawah ini mengejutkan. Melihat serangan itu berhasil, ketiganya mengambil kesempatan untuk mengejar mereka, menyerang Yalong Beast satu demi satu. Rasa sakit dari paru-paru yang memilukan terus-menerus memengaruhi saraf binatang Yalong. Cakar Yalong Beast memegang kepala besar, dan tubuhnya berputar mati-matian di udara. Ekor naga yang tebal mengaduk retakan di angkasa, dan Xiao Yan serta naga kedua pria itu mundur untuk sementara. Long Yan mundur sambil menunggu kesempatan, tapi mata Xiao Yan berbinar. Ketika roh binatang Yalong sulit untuk berkonsentrasi, bukankah itu waktu terbaik untuk menyerang dengan kekuatan jiwa? Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan Chang Qianghan memadatkan kekuatan jiwa menjadi seberkas cahaya berwarna darah yang jatuh ke dalam pikiran binatang Yalong. Mengaum, rasa sakit yang parah di kepalanya menyebabkan kepala Yalong Beast terangkat tajam. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berteriak. Tubuhnya yang kencang menjadi sangat lembut dalam sekejap, dan jatuh dengan keras ke tanah, memercikkan debu pasir yang tak terhitung jumlahnya. Kesempatan bagus. Naga guntur Jiu Xuanjin yang berkepala naga segera bergegas, dan tubuhnya dengan erat membungkus tubuh naga dan keempat cakarnya lagi. Hanya menyisakan satu kepala binatang buasnya yang terbuka di depan Xiao Yan. Kehilangan tubuh dan cakar, ditambah dengan pusing, akhir dari Yalong Beast bisa dibayangkan. Di bawah serangan kekerasan Xiao Yan dan Xiao Yi, kepala Yalong Beast digantung dengan lembut, dan sungai seperti darah menyembur ke seberang sungai. Akhirnya terpecahkan. Xiao Yan bernapas berulang kali. Setelah menghirup udara segar 2 kali, dia tidak berkedip, mengumpulkan tubuh binatang Yalong, dan kemudian menyapu tubuhnya, jatuh di atas binatang Yafeng dan membunuhnya, dan dengan cepat membunuhnya. Binatang Yafeng, tubuh itu dilemparkan ke atas ring. Serangkaian tindakan ini diselesaikan dalam sekali jalan. Jing Wuchen dan Long Yu memandang Xiao Yan dan tidak mengerti mengapa Xiao Yan begitu mendesak. Mengaum, saat Jing Chun hendak mengajukan pertanyaan, raungan binatang buas yang rendah tiba-tiba datang dari lembah yang dalam. Tanpa melihatnya, gelombang suara yang tidak tahu seberapa jauh telah menyebabkan riak di seluruh ruang ngarai. Debu bersih dan burung hantu naga langsung terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Cepat mundur, cepat.